Dengan sumpah WNI yang resmi dilakukan oleh Max Hilger dan Eliano Reinders, saya sih yakin saudara-saudara, optimistis peluang Indonesia untuk bersaing menuju Piala Dunia ini peluangnya besar. Secara teori ini sekarang di grup ini kita ini hanya kalah dari Jepang saja. Jepang sudah, pokoknya kita nggak usah mengharapkan kemenangan dari Jepang. 2 kali pasti kalah itu saja. Tetapi dengan yang lainnya, wah, optimistis saya, saudara-saudara. Optimistis kita bisa menjadi runner up atau minimal peringkat 3, saudara-saudara. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Timor Leste, Filipina, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Nah, jadi begini saudara-saudara, jadi begini, hari Senin tanggal 30 September 30 September 2024, waktu Eropa, waktu Belgia, waktu Uni Eropa itu, saudara-saudara, 2 pemain keturunan Indonesia, Max Victor Joseph Hilger, kelahiran 13 Mei 2001, keturunan Manado, itu menjalani sumpah warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, di Belgia, bersama dengan Eliano Johannes Reinders, kelahiran 23 Oktober 2000, saudara-saudara. Mereka berdua itu menjalani sumpah warga negara Indonesia di Belgia setelah proses naturalisasinya selesai. Selesai dalam waktu 1 bulan. Ini cepat, ini cepat. Ini cepat, walaupun ini agak unik, agak di luar kebiasaan. Tetapi ini sah dan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, dan sesuai juga dengan regulasi FIFA. Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting sesuai dengan regulasi FIFA, itu yang paling penting. Jadi ini sah dan prosesnya cepat karena memang ini untuk mengejar deadline pendaftaran pemain untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina, saudara-saudara, yang masih kira-kira 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi, saudara-saudara, ya, 2 minggu, 10 hari, 2 minggu lagi lah. Kira-kira tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober. Jadi ini adalah sesuatu yang memang diusahakan secara sengaja, diusahakan oleh PSSI, bekerjar-kejaran dengan waktu. Tidak ada yang salah dengan proses ini. Prosesnya legal, prosesnya sah dan bisa dilakukan. Dan ini sebenarnya kayak begini, proses begini ini juga banyak sekali dilakukan oleh WNI yang ada di luar negeri sana. Jadi ini bukan hal yang aneh, saudara-saudara. Sudah ada banyak kasus. Hanya saja kan bedanya kasus-kasus yang lama itu karena mereka bukan selebritis, bukan atlet, bukan orang terkenal, jadi nggak ada di pemberitaan. Bedanya sekarang karena dia adalah pemain nasional, pemain sepak bola di Eropa, ya otomatis pemberitaan nasional muncul, dan itu wajar. Dan ini sah, saudara. Sah menurut hukum Indonesia, sah menurut peraturan FIFA, sah menurut semuanya. Dan sekarang prosesnya ada di FIFA karena setelah surat perpindahan asosiasi namanya itu diserahkan ke FIFA, nanti akan mendapatkan pengesahan dari FIFA, kemudian baru dia didaftarkan untuk pertandingan melawan Bahrain dan melawan Cina, saudara-saudara. Max Hilger ini, saudara-saudara, Max Hilger ini adalah pemain keturunan Manado. Nah, ini saya pernah bahas di edisi beberapa minggu yang lalu, sudah. Dia kelahiran keturunan Manado, kelahiran 13 Mei 2001 di
Amersfoort itu di Belanda sana. Amersfoort itu di Belanda, di situ banyak sekali komunitas masyarakat Indonesia. Jadi ibunya dari Manado, bapaknya dari Belanda. Dan si Max Hilger ini posisinya adalah center back. Dia bisa juga bermain sebagai defensive midfielder. Kemudian posturnya 185 cm. Ya lebih tinggi dari Yola Juliana lah. Lebih tinggi dari Yola Juliana. Kemudian dia mengawali karir itu juniornya itu di Newland, klub SSB Newland di Belanda, kemudian Sparta Niekrek, kemudian baru bergabung dengan Akademi FC20 tahun 2011. FC20 ini adalah salah satu klub besar, klub tradisional di Belanda, walaupun tidak sebesar Ajax Amsterdam, tidak sebesar Feyenoord Rotterdam, tidak sebesar PSV Eindhoven, tidak sebesar itu, tetapi ini klub cukup tradisional, pernah dilatih oleh Steve McLaren, pelatih legendaris Inggris, dan menjuarai Eredivisie. Nah, si Max Hilger ini main di situ sejak akademi tahun 2011 dan dia menjalani debut senior itu di tahun 2020, saudara-saudara. 2020 setelah menandatangani kontrak profesionalnya itu 2018. Dan Max Hilger ini, saudara-saudara, itu punya satu caps untuk tim nasional Belanda under 21 ya, sama seperti Martin Paes, sama seperti Tom Haes, sama seperti Kelvin Verdong, sama seperti Sandy Walsh, sama semuanya, sama seperti siapa itu Justin Hubner. Nah, ini dia punya satu caps untuk Belanda, dan sekarang dia meninggalkan itu dan untuk bermain bersama tim nasional Indonesia. Walaupun sebenarnya peluang Max Hilger ini untuk main di tim nasional Belanda senior itu besar. Kenapa? Karena dia di Twente ini adalah pemain utama, dan Twente ini musim lalu juga lolos ke Liga Eropa. Musim ini dia tampil di Liga Eropa melawan Manchester United kemarin baru saja imbang. Jadi ini adalah pemain inti di klub yang cukup bagus dan punya potensi untuk main di tim nasional Belanda. Kenapa? Karena tim nasional Belanda ini sekarang sedang pemainnya, ya, sumber daya pemainnya tidak seperti dulu, tidak seperti zamannya Van Persie, zamannya Wesley Sneijder, atau zamannya Ruud Gullit, atau zamannya Johan Cruyff. Beda. Jadi sekarang mereka butuh pemain-pemain yang mungkin dari klub-klub menengah atas itu, ya, seperti FC Twente ini salah satunya Max Hilger, saudara-saudara, yang memang sebenarnya ini punya potensi besar untuk bermain di tim nasional Belanda asuhan Ronald Koeman kalau nggak salah. Eliano Johannes Reinder ini kelahiran Tampere, Finlandia. Kelahiran Tampere, Finlandia 23 Oktober 2000. Secara logik, secara aturan FIFA, dia bisa bermain untuk Finlandia juga, saudara-saudara. Finlandia, kenapa dia bisa bermain untuk Finlandia? Kenapa dia bisa lahir di Finlandia, di Tampere, Finlandia? Itu karena bapaknya Martin Reinders itu adalah pelatih dan pemain sepak bola. Dulu waktu menjadi pemain pernah main di Tampere, di salah satu klub di Finlandia. Kemudian setelah itu dia jadi pelatih, dan sekarang dia masih, kalau nggak salah ya, saya nggak tahu apakah masih atau tidak, ada di PEC Zwolle. Klubnya yang juga klubnya si Eliano Reinders sekarang, saudara-saudara. Eliano Reinders ini adalah ibunya itu adalah Angelina Lakotampesi atau siapalah, pokoknya itu dari Maluku, keturunan Maluku. Kakeknya asli Maluku. Si Angelina ini yaitu Lakotampesi, marganya itu Angelina Lakotampesi dari Maluku. Dan kakaknya Eliano Reinders ini adalah Tijani Reinders. Pemain AC Milan, pemain tim nasional Belanda. Jadi ini nanti akan menarik, saudara-saudara. Ini akan menarik, dua kakak beradik bermain di dua negara. Dan ini, kondisi seperti ini tuh biasa. Sudah terjadi, kalau saudara-saudara ingat Boateng. Kevin Prince Boateng. Kemudian siapa sih Boateng itu? George Boateng atau siapa itu? Pokoknya Boateng lah pokoknya, saudara-saudara. Jerome Boateng. Nah, itu kan main di Ghana, main di Jerman. Kemudian si ini Granit Xhaka, karo si Taulan Xhaka, main di Albania, main di Swiss. Itu, saudara-saudara, keren. Kemudian ada lagi ada banyak, saudara-saudara, ada banyak sekali pemain yang dengan jenis seperti ini, saudara-saudara. Tim nasional kakak adik membela tim nasional yang berbeda, saudara. Si Inaki Williams dan
Nico Williams itu membela tim nasional Spanyol dan Inaki Williams membela tim nasional Ghana. Jadi ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, saudara-saudara. Dan Eliano Reinders ini belum punya tim nasional, belum pernah main di tim nasional level junior, tetapi dia posisinya adalah attacking midfield, bisa gelandang serang, bisa second striker, bisa striker juga bisa. Dan dia sekarang main di PEC Zwolle, di klub yang dididik dibina oleh ayahnya. Ayahnya kalau nggak salah pelatih di junior, kemudian dia sempat dipinjamkan ke Jong Utrecht. Jadi dia main di PSC Zwolle sejak 2016, di akademinya sejak 2016, dan profesionalnya itu 2018, saudara-saudara. Dan sekarang dia juga pemain inti, saudara-saudara, pemain inti di PSC Zwolle. Beda dengan FC Utrecht, PSC Zwolle ini adalah klub yang naik turun, klub yoyo istilahnya, kadang di Eredivisie, kadang di Eerste Divisie. Sehingga memang kalau Eliano Reinders ini tidak dibidik oleh tim nasional Belanda juga, tetapi bagi Indonesia ini adalah pemain yang cukup bagus. Bergabungnya Mads Hilger dan Eliano Reinders, saudara-saudara, apa konsekuensinya? Apa keuntungan yang didapat? Tentu saja ini menguntungkan Indonesia, karena sudah pasti sekarang Indonesia itu pertahanannya kuat. Lebih kuat, jauh lebih solid, dan kita juga dapat tambahan penyerang, pemain depan ya. Kita lihat sajalah pemain depan itu akan seperti apa. Tetapi kalau kita secara teori, ini di atas kertas ya. Sekali lagi ini hitung-hitungan di atas kertas, hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan hitam di atas putih. Kita nggak tahu karena sepak bola itu bukan matematika, sepak bola itu bukan ilmu pasti, sepak bola itu selalu bisa memunculkan kejutan, surprise, itu selalu bisa terjadi. Tetapi ini secara teori saja lah, kita membahas secara teori saja. Peluang Indonesia di sini, di grup ini, di grup C ini, dengan kehadiran pemain baru ini akan semakin besar. Kita lihat sajalah Jepang. Jepang kita nggak usah kita berharap bisa mengalahkan Jepang, bahkan menahan imbang. Jangan, sudah nggak usah dipikirkan tentang Jepang. Kita main 2 kali di Jepang maupun di Indonesia itu kita pasti kalah lah. Itu sudah secara alamiah, teorinya, hukum alamnya seperti itu. Itu harus kita terima. Nah, jadi artinya apa? Kita ngincar lawan yang bukan Jepang. Kita sudah bisa menahan Australia. Sekarang kita tinggal menahan Australia lagi nanti di kandangnya sana. Atau kita bisa mengalahkan, kalau beruntung kita bisa mengalahkan. Kalau enggak ya kita bisa menahan imbang lagi. Kemudian Arab Saudi, kita sudah bisa menahan imbang Arab Saudi di Jeddah. Nanti akan pertandingan kedua di Jakarta. Nah, itu potensi Indonesia menang juga terbuka, saudara-saudara, terbuka. Ini lagi-lagi secara teori ya. Kemudian Bahrain dan Cina. Kalau dilihat materi pemainnya yang sekarang ini ada, materi pemain Bahrain maupun Cina, itu Indonesia lebih bagus, saudara-saudara. Lebih bagus. Kita bisalah potensial kita mengalahkan Bahrain, 2 kali mengalahkan Bahrain, 2 kali mengalahkan Cina. Kalaupun nggak 2 kali mengalahkan Bahrain, nggak 2 kali mengalahkan Cina, setidaknya kita bisa mendapatkan 4 poin dari Bahrain, kemudian 4 poin dari Cina. Itu berarti setidaknya kita bisa menahan imbang Bahrain di Manama, menahan imbang Cina di Qingdao, kemudian nanti mendapatkan kemenangan di Jakarta. Begitu pula dengan Arab Saudi, itu kita bisa dapat 4 poin. 1 poin sudah dapat di Jeddah, 3 poin bisa kita dapatkan di Jakarta. Kalau Australia sih saya masih realistis saja. Mungkin saja kita hanya akan bisa bermain imbang nanti ketika menghadapi dimain di Australia. Jadi dengan 2 kali kekalahan dari Jepang, nah saya rasa peluang Indonesia untuk menjadi runner up di grup C, atau setidak-tidaknya kalaupun sial itu kita menempati peringkat ketiga, ataupun kalau lebih sial lagi kita peringkat keempat, itu terbuka. Kalau mempunyai pemain belakang yang tangguh. Mads Hilger kan pemain belakang back. Jadi kemungkinan besar nanti variasi back itu akan jauh lebih banyak, saudara-saudara. Mads Hilger, kemudian Jay Itzes, Jordi Amat masih bisa main, kemudian Justin Hubner masih bisa ada di situ, Rizky Ridho bisa, kemudian Sandy Walsh juga bisa. Tersenpati nama saya nggak tahu apakah akan diberi masuk ke starter dan apa atau tidak. Jadi ini penting, saudara. Kenapa pemain belakang itu penting? Karena di level seperti ini kita paling penting itu bertahan. Dengan lawan seperti Jepang, dengan lawan seperti Australia, dengan lawan seperti Arab Saudi kemarin, itu bertahan itu jauh lebih bagus, lebih penting, dan itu sudah kita buktikan. Sekarang pertanyaannya adalah tinggal melancarkan serangannya sajalah, serangan yang efektif dan efisien. Nah, itu yang menjadi pekerjaan. Kalau back ini pertahanan saya rasa udah cukup bagus lah, sudah cukup tangguh. Kita nggak perlu menaturalisasi Virgil van Dijk. Gak usah. Cukup ini pemain di belakang ini saya rasa udah cukup, dan mungkin saja kalau ada kesempatan kita bisa mencari pemain di sektor depan. Pemain sektor depan yang tipenya adalah efektif dan efisien.
ketika serangan balik. Jadi ini serangan balik itu sebenarnya harus menjadikan habit, harus menjadikan strategi andalan andalan tim nasional Indonesia, saudara. Karena terbukti pertahanan kita sudah bagus waktu lawan Australia, waktu lawan Arab Saudi. Yang masih kurang hanya eksekusinya saja. Terakhir, saudara-saudara, terakhir ya. Masukan saya, nasihat saya lah. Saran saya kepada orang-orang yang reseh, orang-orang yang mengkritisi pemain-pemain keturunan baru ini, pemain-pemain keturunan yang banyak sekali, yang jumlahnya lebih dari 11 ini. Jadi kritik bolehlah, saya menghargai itu, saya menghargai Anda. Kritik boleh, sah, itu sah bagi saya. Kritik itu sah karena ini adalah negara demokrasi dan kita nggak boleh marah, nggak boleh ngamuk, saudara-saudara. Kalau dikritik nggak usah kita terima saja, hanya saja basis logikanya harus masuk akal, basis argumentasinya, basis logiknya itu harus masuk. Kalau nggak masuk ya itu bisa akan mudah dibantah. Dan dalam hal ini banyak pengkritik itu yang menurut saya basis logikanya tidak masuk, kecuali Rocky Gerung. Nah, kalau Rocky Gerung saya rasa bisa diterima karena basis logikanya masuk akal lah. Itu kemenangan semu dan lain-lain. Nah, itu bisa di setelah lain itu ada banyak kritik yang menurut saya tidak terlalu logis, khususnya mempertanyakan terkait dengan nasionalisme lah, kemudian paspor lah, kemudian macam-macam lah. Ya, basisnya tidak masuk akal, apalagi kalau soal nasionalisme sekarang itu berbeda dengan nasionalisme era 45. Kalau era 45 ini dadaku, mana dadamu? Bambu runcing, mati, berani. Sekarang ini beda. Sekarang ini eranya sudah beda, jadi nasionalismenya juga harus menyesuaikan diri. Kemudian terkait paspor ganda juga nggak masalah. Kalau mereka masih punya paspor ganda, kemudian nanti setelah membela tim nasional Indonesia, mereka nggak tinggal di Indonesia, mereka balik ke Belanda, itu ya hak mereka. Hak mereka, saudara-saudara, nggak masalah. Itu hak mereka karena memang logis saja ya, secara kesejahteraan kalau tinggal di Eropa itu jauh lebih sejahtera dibandingkan tinggal di Indonesia karena ada banyak fasilitas yang didapat. Tapi selama mereka masih bermain sepak bola dan mereka suka bermain di Indonesia, ya nggak masalah kita. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita korek-korek. Semua saudara-saudara tentang Max Hilger dan Eliano Reinders yang akhirnya menjalani sumpah warga negara Indonesia di Belgia hari Senin, saudara-saudara. Hari Senin tanggal 30 September 2024 adalah hari yang bersejarah. Tanggal yang bersejarah bagi Max Hilger dan Eliano Reinders karena setelah menjalani proses naturalisasi selama 1 bulan, cepat prosesnya, mereka akhirnya mendapatkan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, di Belgia, disaksikan oleh banyak pejabat kedutaan besar. Sah pokoknya, saudara-saudara. Secara hukum, secara undang-undang itu sah, saudara-saudara. Sah dan tidak perlu dipermasalahkan. Dan sekarang saudara-saudara, Max Hilger dan Eliano Reinders ini sudah bisa tampil di pertandingan melawan Bahrain tanggal 10 dan pertandingan melawan Cina tanggal 15. Sekarang tinggal surat perpindahan asosiasi diserahkan ke FIFA. Dari KNVB dipindahkan ke Indonesia, ke PSSI diserahkan ke FIFA. Kemudian nanti FIFA mendapatkan pengesahan dan ya sudah didaftarkan dan kedua pemain sudah bisa tampil. Dan dengan bergabungnya kedua pemain ini, saudara-saudara, saya memiliki keyakinan besar, optimistis. Kepercayaan diri besar bahwa peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia itu akan semakin besar. Karena sekarang ini pertahanan Indonesia maupun lini serang Indonesia akan mendapatkan tambahan amunisi yang cukup dibandingkan dengan rival di grup C, saudara-saudara. Ini teori ya, secara hitam di atas putih, secara di atas kertas itu peluang paling besar, lawan paling berat adalah Jepang.
Sudahlah, kita nggak usah berharap kemenangan dari Jepang. 2 pertandingan home and away kita kalah. Itu sudah masuk akal, logis masuk akal, dan tidak usah diperbesar-besar. Itu lawan Jepang. Tetapi setelah itu lawan Australia lagi, kemudian lawan Arab Saudi nanti di Jakarta, lawan Cina, lawan Bahrain, kita bisa dapat poin, saudara-saudara. Bisa dapat poin, bahkan bisa dapat kemenangan, saudara-saudara. Karena kalau lihat materinya ini, kita lebih bagus, saudara-saudara. Secara teori kita lebih bagus. Jadi ini peluang kita besar. Jadi potensi Indonesia untuk finish sebagai runner up ataupun peringkat 3 sekalipun itu besar. Ya kalau nggak beruntung itu ya lolos sebagai peringkat keempat lah. Di peringkat keempat itu cukup lebih. Jadi peluang Indonesia untuk lolos langsung maupun lolos lewat round keempat itu besar, saudara-saudara. Semoga. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Dan jangan nyampah, saudara-saudara. Jangan nyampah kalau saudara-saudara nggak setuju. Mending bikin konten sendiri. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram. Ada di Facebook. Ada di mana ya? Oh, ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.